السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ونشكرك يا الله يا من ينزل الهداية، ونصلي ونسلم على حبيبك المصطفى محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. جناب المحترمين والmuhtaramat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Rawahu Muslim. Tidaklah seseorang itu mati meninggal dunia kecuali dia akan merasa rugi dan menyesal. Siapapun orangnya, ketika dia sudah dalam keadaan nazak sakaratil maut, meninggalkan dunia ini, akan dipindah dari alam dunia menuju alam akhirat, maka dia akan merasa rugi, merasa menyesal. Nabi mengatakan, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin allati marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala. Tidak ada satupun yang disesali oleh orang-orang ahli surga. Hari-hari dia jalani di dalam surga penuh dengan kenikmatan, kemuliaan, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Tetapi mereka masih merasa menyesal. Kenapa mereka menyesal? Mengingati waktu-waktu yang mereka jalani pada saat di dunia. Ternyata banyak waktu yang sia-sia, waktu yang tidak digunakan untuk zikir, taat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka berada di dalam surga, melihat betapa tinggi derajat kedudukan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, para sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in. Ternyata mereka melihat dirinya punya tempat di dalam surga, kedudukannya hanya rendah-rendah saja. Mereka menyesal. Padahal ini orang ahli surga, penuh dengan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan di dalam surga, merasa rugi dan menyesal. Para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah derajatnya tinggi luhur, merasa dirinya rendah-rendah saja. Hadirin, lalu bagaimana lagi orang ahli neraka? Tentu tidak dapat dibayangkan betapa rugi dan menyesalnya mereka. Dikisahkan bahwa ada satu orang ahli neraka, mereka diberikan azab siksaan yang paling ringan. Apa siksaan paling ringan di dalam neraka itu? Dia diberikan sandal yang terbuat dari api neraka. Begitu dipakai dua sandal itu, maka otaknya langsung mendidih, saudara-saudara. Lalu bagaimana orang-orang yang berada di dalam lembah Jahannam? Azab siksaan api neraka digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya gonjang-ganjingnya hari kiamat itu sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ditamsilkan oleh Allah betapa dahsyat, betapa mengerikannya azab siksaan api neraka. Ada setiap seorang ibu yang menyusui anaknya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Saat di tengah-tengah mereka menyusui anaknya, mereka dekap anak bayinya. Karena dia terkejut, merasa takut, karena betapa mengerikan, betapa dahsyatnya azab api neraka. Saat itu juga anak bayi yang dia susui, dia kasih sayangi, dilempar begitu saja. Karena untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Betapa mengejutkannya, betapa mengerikannya azab api neraka. Ada seorang ibu-ibu dalam keadaan hamil, saat itu juga keguguran kandungannya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Digambarkan oleh Allah betapa mengerikannya azab api neraka. Mereka seolah-olah seperti orang yang dalam keadaan mabuk, dalam keadaan mendem, dalam keadaan yang tidak tentu arahnya. Padahal wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk, mereka tidak mendem, mereka biasa-biasa saja. Tapi karena betapa terkejutnya, mengerikannya, dahsyatnya azab api neraka, mereka keadaannya seperti itu. Walakinna azaballahi syadid. Betapa dahsyatnya azab api neraka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing. Sudah berapa banyak pelajaran penting di depan mata kita. Mungkin anggota keluarga kita, sanak famili kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kanan kiri kita. Mereka di pagi hari masih bersama kita di dunia. Ternyata sore hari mereka sudah berada di akhirat. Berapa banyak di antara mereka ketika siang hari masih bersama-sama kita berada di atas bumi. Ternyata di malam hari mereka sudah berada di bawah bumi. Kalaulah mereka satu persatu telah diberangkatkan menuju negeri akhirat, maka secara hakikat saat ini kita pun masuk waiting list, masuk daftar tunggu. Cepat atau lambat, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, satu saat kita akan dipaksa oleh Allah untuk meninggalkan dunia ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa persiapan kita? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa idza hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu. Apabila kamu memikul keranda jenazah, kamu antarkan menuju kuburan, maka ingatlah, renungkanlah, pikirkanlah, setelah itu nanti kamu yang akan dipikul. Shadaqallah wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan, kafa bil mauti wa'idhah. Cukup kematian dijadikan sebagai mau'idhah.
Apa mau'idhah? Nasihat kematian. Mulai sejak kita mendengar berita tentang kematian diumumkan di masjid, di musola, surau langgar. Fulan bin Fulan telah wafat meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebenarnya kabar berita mengandung nasihat buat kita. Bahwa setelah itu nanti kita yang akan dikabarkan tentang kematian itu. Kemudian berikutnya, mungkin di antara kita ikut merawat jenazah, memandikannya. Maka sebenarnya memandikan jenazah, memberikan kafan jenazah mengandung nasihat, saudara. Apa mau'idhah nasihatnya? Bahwa setelah kita ikut memandikan jenazah, memberikan kain kafan terhadap jenazah, setelah itu kitalah yang akan dimandikan, kitalah yang akan dikafankan. Lalu berikutnya kita ikut serta mensolatkan jenazah. Sebenarnya kita mengikuti solat jenazah itu mengandung nasihat, saudara. Mengandung mau'idhah. Bahwa setelah selesai kita mengikuti prosesi solat jenazah tersebut, ingatlah, pikirkanlah, renungkanlah. Setelah itu nanti kita yang akan disolatkan. Kemudian kita mengikuti semua para muazziyin mengantarkan ke alam kubur. Satu persatu di antara kita, saudara, tetangga, sahabat, karib, kerabat, handai tolan, memikul jenazah mereka. Di tengah-tengah kita memikul keranda jenazah itu sebenarnya mengandung nasihat bahwa setelah ini kita akan dipikul oleh semua orang yang masih hidup nanti. Begitu seterusnya dan seterusnya. Mau'idhah demi mau'idhah, nasihat demi nasihat berada di depan mata kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tetapi kenyataannya mau'idhah demi mau'idhah, nasihat demi nasihat belum mampu menggetarkan hati kita. Kalaulah nasihat mau'idhah yang ada di dalam kematian tersebut belum mampu menggetarkan hati kita, lalu nasihat apalagi yang akan mampu menggetarkan hati kita? Tentu tidak ada, saudara. Maka untuk itulah duduk kita dalam majelis pagi hari ini untuk sama-sama ingat mengingatkan, untuk sama-sama doa mendoakan, untuk sama-sama tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ketahuilah bahwa dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ini memang nyata, akhirat baru cerita. Tapi tidak lama lagi akhirat itu nyata, dunia tinggal cerita. Dikisahkan, tatkala Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra il-Batul telah wafat meninggal dunia, maka Sayyidah Fatimah itu dipikul oleh 4 orang. Ini berkali-kali kisah nasihat ini kita mendengar dari para alim ulama, para kiai, para masyayikh. Sebagai nasihat, sebagai mau'idhah bagi kita, pengingat bagi kita. Yang pertama memikul keranda jenazah Sayyidah Fatimah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajah, suaminya. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kedua putra beliau. Lalu yang keempat adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tatkala jenazah Sayyidah Fatimah sudah diletakkan di dalam liang lahat ala syafiril qabr, kemudian Sayyid Abu Dzar Al-Ghifari
Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, "Ya qabr, atadri manillati ji'na biha ilaiki?" Wahai alam kubur, apakah kamu tahu siapa orang yang kami antarkan menuju liang lahat ini? Lalu pertanyaan itu dijawab sendiri oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Hiya Fatimatuz Zahra'il Batul bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hiya Fatimatuz Zahra'il Batul zaujatu Aliyin al-Murtada. Hiya Fatimatuz Zahra'il Batul Ummul Hasan wal Husain. Beliau adalah Sayyidah Fatimah, istri Sayyidina Ali. Beliau adalah Sayyidah Fatimah, ibunya dua orang pemuda ahli surga, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, syababa ahlil jannah. Maka ketika tidak lama setelah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dia beberapa saat setelah menjawab pertanyaannya sendiri, fasami'u nidaan minal qabr. Tiba-tiba ada suara dari alam kubur itu. Peristiwa begini di kalangan para sahabat itu hal biasa, para hadirin. Mendengar sesuatu yang tidak lazimnya, tidak pada umumnya didengar oleh umat manusia. Melihat, mendengar, menyaksikan sesuatu yang tidak pada umumnya didengar, dilihat oleh pada umumnya manusia. Di kalangan para sahabat itu hal yang biasa. Ada suara itu mengatakan, ma ana maudhi'u hasabin wa nasabin wa innama ana maudhi'ul amalis salih. Aku bukanlah tempat bagi orang yang punya derajat, pangkat, kedudukan yang tinggi. Aku bukanlah tempat bagi mereka orang-orang yang punya nasab. Wa innama ana maudhi'ul amalis salih. Tetapi aku adalah tempat bagi mereka orang yang membawa amal saleh. Wallahi la yanju minni illa man katsura khairuhu wa salima qalbuhu wa khalasa amaluhu. Demi Allah, tidak akan selamat orang yang masuk alam kubur kecuali orang yang datang membawa iman, membawa amal saleh, membawa kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, bagaimana diri kita? Apa persiapan kita? Wallahil azim, demi Allah, bagi siapapun manakala dia telah nazak sakaratil maut, bersiap-siap untuk pindah alam dari alam dunia menuju alam akhirat, ternyata dia tidak ada persiapan iman, tidak ada persiapan amal, demi Allah dia akan susah, gersah, gelisah, menderita, celaka selama-lamanya. Hadirin hadirat Bapak Ibu, kira-kira keterangan begini ini percaya tidak kira-kira? Percaya apa tidak kira-kira? Bagi yang tidak percaya silahkan buktikan, mati duluan. Hari ini berapa banyak orang yang hidup di dunia semau-maunya, tidak mau mengikuti aturan syariat agama. Karena memang tatkala masih hidup di dunia sama saja, Pak. Nampak zahirnya. Orang beriman ya begitu, orang kafir ya begitu. Orang ahli taat ibadah begitu, orang ahli maksiat dosa ya begitu. Tetapi ketika nanti datang malakul maut berbeda, saudara. Ulama tamsilkan ada dua mobil. Seseorang ini mengendarai kendaraan.
Satunya mobil ini dikendari oleh seorang sopir, ada lampunya, ada perlengkapan mobil itu sempurna. Ada lampu depan, belakang, lampu riting, kanan, kiri, sen. Sempurna, lengkap. Yang satunya ini tidak ada lampunya apa-apa. Tidak ada perlengkapannya apa-apa. Lampu depan tidak ada, lampu belakang tidak ada, sen kanan kiri tidak ada. Jalan di tengah jalan tol. Bebas hambatan. Dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau mobil besar itu kecepatan tinggi 200 km per jam. Sama-sama kecepatan tinggi, Pak. Ketika siang hari, boleh dua-duanya balapan. Yang ada lampunya bisa berjalan dengan cepat, yang tidak ada lampunya pun bisa berjalan dengan cepat. Ketika siang hari. Tapi begitu datang malam hari, waktu maghrib datang, mobil yang ada lampunya, ada perlengkapannya dengan sempurna, lampu depan, belakang, sen kanan, kiri semua ada. Dia akan berjalan dengan selamat ketika malam hari. Tapi bagi seseorang yang mengemudi mobilnya tidak ada lampu depan, belakang, sen kanan, kiri, perlengkapan semua tidak ada. Ketika malam hari melaju dengan kencangnya, dia akan jungkir balik celaka, saudara. Ketika siang hari tidak ada masalah, Pak. Tapi ketika malam hari yang tidak ada lampunya ini bermasalah. Hari ini begitu juga. Orang beriman itu dalam menjalani hidup bagaikan orang yang punya lampu. Sementara orang kafir menjalani hidup dia tidak punya lampu. Ketika masih hidup di dunia sama saja, Pak, sama-sama hidup. Tapi begitu malakul maut datang, waktu maghrib, tamsilnya gelap gulita. Tidak ada cahaya, tidak ada lampu di alam kubur, di alam barzakh. Maka orang beriman ini dia punya lampu iman dan amal. Sementara orang kafir tidak punya iman, tidak punya amal. Dia tidak punya lampu, tidak punya cahaya. Menjalani kehidupan di alam barzakh, permulaan alam akhirat. Dia akan dalam kegelapan, saudara. Baginda Nabi mengatakan, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Sinarilah rumah-rumahmu kalian semua dengan salat dan bacaan Al-Qur'an. Apa maknanya hadis ini, Bapak Ibu? Apakah yang dimaksud lampu di dunia ini, rumah-rumah kita di dunia ini? Oh, tidak. Sekalipun rumah besar mewah tidak digunakan untuk baca Quran, yang penting ada lampu-lampu besar. Ini terang juga, Pak. Walaupun tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk baca Quran. Tapi yang dimaksud hadis Nabi tersebut adalah rumah kita, rumah masa depan ukuran 2,5 meter. Yaitu alam kubur liang lahat. Sinarilah rumah-rumahmu yang punya ukuran 2,5 meter itu dengan sinar lampu sholat, dengan sinar lampu baca Quran. Maka kalau kita sudah usia umur sekian ini, 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, jangan sekali-kali tinggalkan sholat malam. Jangan tinggalkan sholat malam minimal 2 rakaat. Karena sholat malam qiyamul lail itulah nanti yang akan menjadi nur cahaya, sinar yang terang benderang ketika kita berada di rumah masa depan ukuran 2,5 meter. Bagaimana, Pak? Percaya tidak kira-kira? Kalau tidak percaya, wis saiki sampean ojo sembahyang, ndableko wis sampai mati. Dijamin itu, Pak.
Sakniki ojo sembayang, ojo katik maca Quran, ojo katik zikir wirid, ojo katik sedekah, ojo katik amal soleh. Cul-culan Pak. Urip nang donya blong-blongan niki. Mergo gak percaya. Giliran mati Pak dikotong, dipikul Pak. Wis. Nyenyek wis. Kenapa kita adakan majelis taklim semacam ini, saudara? Supaya kita ini saling ingat mengingatkan, terutama saya yang bicara ini, bahwa sebentar lagi kita akan pindah alam itu. Nah kalau sudah pindah alam di sana, masalahnya tidak bisa kembali, Pak. Ya kalau umpama bisa kembali, oh ya gak apa-apa Pak, dijajal sih, dicoba sih, dirasakno sih. Loh, kan enak, oh tiba-tiba bener Ustadz iki, wis tak jajal sih loh. Masalahnya kita ini kalau sudah pindah berangkat ke sana tidak bisa kembali. Nah, itu persoalannya. Maka Al-Imam Abul Laits As-Samarqandi mengatakan, "Man arada ayyan jua min azabil qabr fa alaihi ayyulazima arba'ata asya." Kuncinya agar supaya kita selamat di alam sana, alam akhirat yang diawali dari alam kubur, alam barzah itu. Kata Nabi, al-qabr awwalu manzilin min manazilil akhirah. Alam kubur adalah alam permulaan dari perjalanan demi perjalanan yang berada di alam akhirat. Agar supaya kita selamat, kuncinya ada 4 yang harus dijaga. Apa saja 4 macam perkara? Yang pertama, ayyulazimaha al-muhafadzah ala sholat. Senantiasa menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, dengan sempurna. Bagaimana supaya 5 waktu kita jaga dengan sempurna? Mulai dari takbir Allahu Akbar sampai salam betul-betul tawadjuh. Konsentrasi penuh. Tidak ada kurang-kurangnya. Mungkin barangkali di dalam pada saat takbir khusyuk, ketika baca Fatihah khusyuk, ternyata makmum di belakang imam ini tidak khusyuk, Pak. Makmum di belakang imam ini tidak khusyuk ketika takbir, ketika baca Fatihah, maka takbir dan bacaan Fatihah imam yang khusyuk itu untuk menutup makmum yang tidak khusyuk. Ketika imam ini ruku tidak khusyuk, makmum di belakang imam ini khusyuk ketika ruku, maka rukuknya makmum yang khusyuk itu untuk menutup rukuknya imam yang tidak khusyuk. Ketika sujud, imam tidak khusyuk, makmum belakang imam ini tidak khusyuk, kanan kiri sana sini semuanya khusyuk, maka sujudnya makmum yang lain khusyuk itu untuk menutup saudara kita jamaah yang lain tidak khusyuk. Begitu seterusnya dan seterusnya. Salah satu fadilah keutamaan sholat berjamaah. Maka jangan tinggalkan sholat berjamaah. Kalau upama ada kurang-kurangnya bagaimana? Ditambal dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Oh. Ibarat baju Pak, ada lubangnya sedikit, ditambal. Tapi kan punya baju. Punya baju. Walaupun robek-robek, bolong dikit, bisa ditambal. Lah ini enggak. Bagaimana bisa ditambal kalau dia tidak punya baju? Apanya yang ditambal Pak? Enggak ada. Kalau orang sholat,
5 waktu dijaga dengan berjamaah, mungkin ada kurang-kurangnya, kurang khusyuk lah, kurang ini, kurang itu, syarat rukunnya. Ditambal dengan sholat-sholat sunnah Pak. Qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, witir, taubat, hajat. Itu semua untuk menambal sholat fardu kita yang bolong-bolong. Yang kurang khusyuk, yang kurang tertib, kurang sempurna. Lalu bagaimana bisa ditambal kalau orang itu tidak punya sholat 5 waktu? Nah, dia tidak punya sholat 5 waktu, tidak mengerjakan, tentu tidak bisa ditambal. Seperti orang yang tidak punya baju. Kalau punya baju sekalipun bolong akan bisa ditambal. Nah, ini pentingnya kita menjaga sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, wasani as-sadaqah, bersedekah. Yang akan menjadi penolong kita, penyelamat kita di alam kubur adalah sedekah. Amal kebaikan, amal soleh dengan cara bersedekah. Artinya mengorbankan apa yang kita miliki untuk orang lain. Mau berbagi kepada orang lain. Punya rasa empati berbagi kepada orang lain. Wa fi amwalikum haqqun lisaili wal mahrum. Di dalam hartamu itu ada hak bagi orang yang meminta, ada hak bagi orang yang tidak meminta. Maknanya ketika Allah anugerahkan harta buat kita semuanya, kita diperintah oleh Allah untuk berbagi kepada sesama. Karena apa yang kita bagi kepada mereka orang lain, kita berikan, kita infakkan, kita sedekahkan, itulah hakikatnya yang milik kita. Tetapi saudaraku, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, amal sedekah itu tidak mudah. Kecuali kalau dipelajari, dirutinkan, ditarbiyahkan untuk latihan. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Karena sesuatu yang dicintai itu tidak mudah untuk diberikan kepada orang lain. Kecuali ada pengorbanan Pak. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan bir, derajat tinggi luhur di hadapan Allah, kecuali kamu mau mengorbankan apa yang kamu cintai. Nah. Eman. Memang eman Pak. Wong iki donya nek golek angele gak karuan Pak. Setengah mati jungkir walik, awan gawe bengi gawe awan, sikil gawe ndas gawe sikil, golek duit bareng wis oleh dikongkon dum-dum. Eman enggak kira-kira? Eman apa enggak kira-kira? Eman Pak. Niku wis gawane manusia Pak. Kodratnya manusia itu eman. Lah kok nyimut kon? Loh. Aku golek soro-soro. Loh. Nggih Pak. Ini perlu pengorbanan. Tapi itulah ujian Allah datangkan kepada kita. Diuji kula sampean. Contoh pamane. Niki nek mboten dilatih pengorbanan mboten saged, Pak. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan bir, derajat tinggi luhur di hadapan Allah kecuali kamu mau mengorbankan apa yang kamu cintai. Beberapa waktu yang lalu mungkin pernah saya sampaikan dalam forum majelis ini. Tapi saat ini kita segarkan kembali ingatan kita. Sebagai tamsil tentang iman, yakin terkait dengan sedekah. Perlu pengorbanan. Karena semua itu kita cintai Pak. Panjenengan bepergian.
Istilahnya normalnya saja. Enak. Orang normal. Enak. Sing gak enak diweno kanca. Iya. Sing enak dipangan. Iku wong normal. Orang normal. Hei, bagaimana? Iya, karena ini enak, ini lauk pauknya, ikannya enak, normal. Dia mencintai yang enak. Sing gak enak, orang seneng Pak diweno. Oh gak enak kok lapo dipangan dhewe. Itu normal. Tapi menurut konsep Al-Quran, orang yang semacam ini sekalipun dia sudah berbagi, tapi karena dia masih mau mencintai apa yang dia miliki, dia tidak mau berbagi, tidak mau mengorbankan apa yang dia cintai. Itu masih termasuk kategori orang yang pelit, bakhil, gigit. Mergo dhek eman sing enak dipangan dhewe, sing gak enak diweno kancane. Iku ngono miturut isine Quran, wong medhit. Jelas iki keterangan. Iya. Padahal iku lumrah, Pak. Lumrah. Umume wong ngono pancen. Tapi miturut isine Quran, iku wong medhit lho. Kan mau wis tak kei, Pak Ustaz. Wis tak kei sak bungkus. Lah kok aku sing diarani medhit? Ah, timbang ngono wis tak kei pisan, Pak Ustaz. Oh, teman-teman medhit. Teman-teman medhit. Kan wis tak weno sak bungkus iya. Sing mbok senengi iku lho. Sing isi mbok kempit. Mestine korbankan apa yang kamu cintai. Weno kancamu sing enak, wis awakmu nrimo ing panduk babak sing gak enak tak pangan dhewe. Lho, ngono. Niku sifate para sahabat ingkang dipun ajaraken Gusti Kanjeng Rasul dhateng para sahabat radhiyallahu ta'ala. Wa yuksiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasa'ah. Mereka ini para sahabat membutuhkan, tapi mereka mau mengorbankan apa yang mereka cintai. Loh, itu Pak. Apa yang mereka cintai dikorbankan. Wis bapak wis. Sing penting kancaku mangan enak, aku mangan gak enak aku. Ya toh. Sing enak apa gak enak dimeno kancan? Gak enak. Gak enak. Sing pancet ta. Ya napa sakniki ibu-ibu kira-kira duwe kanca model ngono sampeyan ibu-ibu sing diweno kancane sing enak apa gak enak kira-kira? Oh sing enak. Sing enak diweno kancane sing gak enak diweno bapakne arek-arek. Wis bener iku. Bapak wis sing mangan bapak arek-arek. Gak enak titik. Ini kita korbankan sesuatu yang kita cintai. Kenapa? Didorong, didasari oleh keimanan yang ada dalam hati kita, bahwa hidup ini perlu pengorbanan. Mengorbankan apa yang kita cintai, bahkan diri, waktu, harta, malah nyawa sekalipun rela dikorbankan demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, tenang. Niku wong iman. Mergo apa yakin kok bakal dibales kali Gusti Allah. Bersedekah ojo eman-eman. Mergo napa iku engko sing bakal nyelametaken kula sampeyan nalika kula panjenengan dhateng alam kubur, alam barzah. Muga-muga dipun trami Allah taala. Sing nomor 3 wa qiraatul Quran. Maca Quran. Maknane maca zikir, wirid, sholawat, maca Quran. Ojo sampai ono waktu sing nganggur longgar sia-sia. Apalagi kita yang sudah pensiun begini dibuat main gaplek, main catur. Apa ini? Tidak ada di sini. Ada.
Surabaya itu tempat saya. Rumah saya sebelah barat tembok, barat jalan raya, pondok sebelah timur, tembok timur jalan raya. Di tikungan jalan situ ada perempatan masuk gang. Setiap pada Isya itu ada majelis kitab kuning. Majelis kitab kuning sih bener-bener warna merah. Itu kitab kuning. Mulai mari sembahyang Isya. Kulo mulai teko pondok nang omah. Wis mari sembahyang Isya itu buka majelis kitab kuning. Kulo balik malih jam 3 wonten pondok. Isih ono majelis iku. La ilaha illallah. Lah iki upama dienggo maca Quran wis oleh pirang juz. Nauzubillah min. Dulu ketika saya belajar di Hadratul Qiyamah, pondok di Habib Umar bin Hafid. Ketika di pintu gerbang keluar pondok itu, di situ ada tikungan perempatan jalan. Di sana itu tempat ngetem angkot itu. Angkot aja di depan situ. Angkot ngetem di sana. Angkot sopir-sopir angkot kumpul di situ. Nah, kalau di sini sopir angkot itu sama Pak, ngetem di sana pun ngetem juga. Cuma bedanya di Hadramaut di Yaman itu sopir-sopir angkot ngetem itu sambil baca Quran. Sopir angkot itu. Tapi kalau di sini enggak. Coba jajal upomo sopir angkot ngetem baca Quran itu lebih. Luar biasa. Maka sinarilah rumahmu dengan sholat malam dan dengan baca Quran. Nabi mengatakan, memberikan garansi, siapa yang membaca surat Tabarak sebelum tidur, maka surat Tabarak itu nanti akan menjadi pembela ketika dia berada di alam kubur. Percaya tidak kira-kira? Percaya. Mari sembahyang Isya moco surat Tabarak. Wis Pak. Kulo sampeyan wis pensiun kabeh. Mosok isih sibuk Pak Ustaz lho. Ya nek nuruti sibuk Pak, sibuk terus Pak. Gak ono wong murid gak sibuk itu. Sampai mati masuk alam kubur itu sibuk Pak. Kulo kandhani sampeyan. Lho, Pak Ustaz kaya ruwae, pancen durung ruwae. Tapi kulo maca kitab. Orang yang berada di alam kubur pun sibuk juga. Ada dua kesibukan mereka orang yang berada di alam kubur. Kalau mereka tidak sibuk dengan nikmat kubur, pasti mereka akan sibuk dengan azab kubur. Kali milih, kalau sampai iki kok bakal sibuk datang alam kubur kelawan nikmat kubur utawa kelawan azab kubur. Kali milih mau. Nang alam dunia sapa wong sibuk kelawan iman, amal soleh, taat maring Gusti Allah. Begitu masuk alam kubur dia akan sibuk dengan nikmat kubur. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, barang siapa hidup di dunia mereka sibuk dengan perbuatan maksiat, dosa, kezaliman, kejahatan, naudzubillah. Begitu masuk liang lahat dia akan sibuk juga, sibuk dengan azab kubur. Boleh percaya, boleh tidak. Monggo. Percaya. Wis nonton iki, tetean keterangan ini. Kadang-kadang dikandani koyo ruwae Pak Ustaz. Kamar ruwe. Dikandani kok. Sing nomor 3 kasratut tasbih buat amalan-amalan macam-macam di antara kita amalan. Terserah panjenengan. Capek sholat, baca Quran, capek baca Quran, baca sholawat, baca zikir, capek zikir, wirid, baca Quran, sodako. Engkau kesel pakai turun itu Pak dalam keadaan ibadah, coba bayangkan. Kemudian yang keempat,
Fa inna tudhibul qabr wa tausihi. Keempat-empatnya itu menjaga sholat, bersedekah, baca Quran, baca wirid, zikir, macam-macam amalan. Itu semua adalah tudhibul qabr wa tausihi. Akan menjadi nur, sinar, lampu ketika kita berada di alam kubur. Ya Allah, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Muka-muka paling selamat. Amin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sudah masuk isyarat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Anak istri keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah. Dijauhkan dari bala bencana musibah, dari kezaliman, kemaksiatan, dari murka Allah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa anugerahkan kita keluarga bahagia fid dunya, bahagia fil akhirah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ala mardatillah. Semoga Allah jadikan putra putri zuriat keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh. Semoga Allah anugerahkan kita rezeki yang halal, thayyib, barakah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mudahkan kita untuk dapat ziarah Mekah Madinah, ziarah Haramain Syarifain, Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ketika nazak sakaratil maut, semoga Allah mudahkan lisan kita dapat mengucapkan kalimah iman tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita di alam akhirat bersama orang-orang saleh, para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, para sahabat-sahabat yang mimpi kita akan bertemu, berkumpul, berjumpa, dapat duduk bersimpu bersama yang mulia, baginda agung, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.